mengetahui harapan-harapan dari negara Timur Tengah tersebut, bagaimana menghadapi Israel, bagaimana menghadapi Amerika Serikat, dan juga mencegah terjadinya konflik-konflik akibat penyelesaian yang tidak diselesaikan. Dalam lawatan ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo akan berpidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Prabowo juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Kehadiran Prabowo ini, saudara, menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Presiden kan baru aja. Setibanya di depan hotel, Presiden Prabowo Subianto disambut sorak-sorai diaspora yang menyanyikan yel-yel penyambutan. Ada sekitar 30 diaspora yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat, serta perwakilan dan juga keluarga Konsulat Jenderal RI yang menyalami Prabowo Subianto dan berbincang dengan Prabowo Subianto, saudara. Setelah itu, ada dua anak kecil yang mengenakan pakaian adat memberikan bunga kepada Presiden Prabowo. Setelah 10 tahun absen, Presiden RI akhirnya akan hadir langsung di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Tak hanya hadir, namun Presiden Prabowo juga akan berpidato sebagai pembicara. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam sidang Majelis Umum itu, Prabowo akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80 menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Shah menyebut kesempatan Presiden Prabowo Subianto untuk berpidato di Majelis Umum PBB merupakan panggung emas bagi Indonesia. Teguh berharap salah satu isu yang diangkat Prabowo dalam pidato nanti adalah soal konflik kemanusiaan di Gaza, Palestina. Ini merupakan panggung emas bagi sejarah negara Republik Indonesia. Ini merupakan kado diplomatik bagi RI di usia 80 tahun. Kemudian ini akan berbicara banyak sekali Pak Prabowo ini. Beliau berbicara dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau berbicara sebagai pendiri ASEAN, berbicara sebagai pendiri gerakan non-blok, sudah mengetahui harapan-harapan dari negara Timur Tengah tersebut, bagaimana menghadapi Israel, bagaimana menghadapi Amerika Serikat, dan juga mencegah terjadinya konflik-konflik akibat penyelesaian yang tidak diselesaikan, tapi juga akibat keras kepalanya Israel yang mencoba melakukan serangan preemptive strike terhadap pihak-pihak yang diduga bersimpati kepada negara Palestina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI juga sempat mengatakan, selain berbicara soal perdamaian dunia dan isu global Palestina, Presiden juga akan mengangkat isu penyerangan terhadap Qatar, reformasi multilateralisme, dan peran negara-negara di Global South. Presiden juga akan mengenalkan Asta Cita ke panggung dunia.